Darah di ruang ganti. Angin malam berhembus dingin di atas Stadion Merdeka Seruni. Lampu sorot menyoraki tribun yang kosong, seolah masih mengingat riuh sorak penonton dari pertandingan seminggu lalu. Tapi malam itu, bukan suara gemuruh yang terdengar, melainkan jeritan. Jeritan yang akan mengubah wajah kota Seruni untuk selamanya. Di ruang ganti pemain, Aditya Prakoso, pemain muda berbakat Seruni United, ditemukan tergeletak bersimbah darah. Pisau stainless masih tertancap di dada kirinya, dan jejak darah membentuk pola aneh yang mengarah ke lorong menuju lapangan. Dinding berlumur merah, dan aroma besi memenuhi udara. Petugas keamanan yang menemukannya, Dino, berlari terbirit-birit keluar stadion, wajahnya pucat pasi. Polisi tiba 20 menit kemudian, tapi suasana sudah kacau. Di luar stadion, wartawan berkerumun. Dan di antara mereka, seorang pria berjaket hitam berdiri tenang, memperhatikan dari jauh, Detektif Arga Wiranegara. Arga sudah lama tak menginjak stadion ini. Dulu ia sering duduk di tribun barat bersama mendiang istrinya, menonton Seruni United bermain. Kini, ia kembali bukan untuk menyaksikan pertandingan, melainkan mencari kebenaran di antara darah dan keringat yang mengering di ubin dingin. Korban laki-laki, usia sekitar 24. Luka tusuk tunggal, tapi dalam, lapor seorang petugas forensik. Arga berjongkok, memperhatikan posisi tubuh. Lihat ini, ujarnya pelan. Ada bercak sepatu di lantai. Ukurannya besar. Kemungkinan pelaku laki-laki, tapi lihat arah jejaknya, menjauh dari pintu keluar. Ia kembali ke arah lapangan setelah menikam korban. Petugas menatap bingung. Kenapa dia kembali ke lapangan? Arga tak menjawab. Pandangannya jatuh pada tulisan merah samar di dinding, seolah darah korban menetes membentuk huruf S. Huruf ini bukan kebetulan, gumam Arga. Pelaku ingin meninggalkan pesan. Dari arah pintu, langkah sepatu hak terdengar mendekat. Arga, aku tak menyangka kau yang turun tangan. Suara itu milik Raina Mulyani, wartawan kriminal dari Seruni Post. Rambutnya diikat rapi, kamera tergantung di leher. Raina, balas Arga datar. Kau selalu muncul di tempat yang salah pada waktu yang pas. Bukan aku yang salah tempat, tapi kau yang selalu datang terlambat. Sindir Raina sambil mengamati TKP. Kau tahu? Korban ini baru saja diwawancarai minggu lalu. Dia bilang ingin membuka sesuatu tentang dunia sepak bola Seruni. Sekarang dia mati. Cukup jelas bukan? Arga menatapnya sekilas. Kau berpikir ini konspirasi. Aku pikir, ini peringatan, jawab Raina pelan. Mereka berdua berjalan ke ruang mandi pemain. Lampu di sana berkelap-kelip. Di salah satu loker terbuka, ada tiket pertandingan bertanggal minggu depan, dengan tanda merah di atasnya. Dia berniat datang ke pertandingan berikutnya, ujar Raina. Bukan menonton, balas Arga. Tiket ini bukan miliknya. Lihat namanya, Rio Mahendra. Nama kapten tim. Arga menyimpan tiket itu ke dalam plastik bukti. Sepertinya korban dan kapten punya hubungan lebih dari sekadar rekan setim. Tiba-tiba, dari arah lapangan, terdengar suara klik pintu besi. Arga langsung menoleh. Ia berjalan pelan melewati lorong gelap menuju terowongan pemain. Udara lembab, dan suara gemericik air terdengar di bawah kaki. Ketika ia menyalakan senter, sinarnya mengenai jejak darah panjang yang terhapus sebagian, mengarah ke tengah lapangan. Jejak itu berakhir di tengah-tengah rumput stadion yang kini basah oleh embun. Di sana, di bawah lampu sorot yang masih menyala redup, seseorang telah menancapkan jersey korban di tiang gawang, dengan darah yang mengering di nomornya, 17. Raina yang mengikuti di belakang menutup mulutnya, ngeri. Ini, semacam pesan publik. Ya, jawab Arga. Dan pelakunya ingin kita melihatnya. Malam semakin larut. Petugas membawa mayat keluar dari stadion. Arga tetap berdiri di tengah lapangan, menatap tribun kosong yang seakan menatap balik padanya. Di kepalanya, potongan-potongan peristiwa mulai membentuk teka-teki, tapi belum lengkap. Ia tahu satu hal pasti, pembunuhan ini bukan soal amarah, tapi rencana. Dan seseorang di klub Seruni United menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih kotor daripada darah di ruang ganti.
Suara dari tribun kosong. Hujan tipis turun malam itu, membasahi tribun Stadion Merdeka Seruni yang kini disegel garis kuning. Pukul menunjukkan lewat tengah malam, tapi lampu stadion masih menyala, menyorot lembabnya rumput dan kursi penonton yang memantulkan cahaya seperti ratusan mata mengintai. Detektif Arga Wiranegara berdiri di tengah lapangan dengan jas panjang yang basah sebagian. Di tangannya, secangkir kopi hitam dari warung dekat pintu barat stadion mengepulkan uap. Aroma tanah basah bercampur logam darah masih samar di udara. Raina Mulyani berjalan di sisi tribun timur, payung hitam di tangannya. Ia sibuk mencatat sesuatu di buku kecil, sementara petugas forensik berkeliling, memotret, menandai setiap noda dan bekas langkah yang masih tersisa setelah kejadian semalam. Korban dibunuh sekitar pukul 10 malam, kata salah satu petugas. Tidak ada tanda perlawanan besar. Kemungkinan korban mengenal pelaku. Arga mengangguk pelan. Ia sudah memikirkan hal itu sejak melihat posisi tubuh Adit. Lalu pandangannya naik ke tribun. Di baris paling atas, bayangan seseorang sempat melintas. Sama, tapi cukup untuk membuat matanya menajam. Siapa di atas sana? Serunya. Petugas menoleh, tapi tak ada jawaban. Hanya suara air menetes dari atap tribun. Tak ada orang yang diizinkan di sana malam ini, ucap Raina dengan nada waspada. Arga meletakkan kopinya di kursi pinggir lapangan. Kalau begitu, seseorang sedang mengawasi kita. Ia menaiki tangga sempit menuju tribun, langkahnya bergaung di antara bangku besi berkarat. Angin berdesir, membuat bendera klub yang robek berkibar lesu. Dari atas, pemandangan lapangan tampak seperti panggung sunyi, dengan garis putih lapangan yang memudar di bawah cahaya kekuningan. Arga berhenti di tengah tribun, menyorot dengan senter kecil. Di antara deretan kursi basah, ia menemukan bungkus rokok yang masih hangat dan topi hitam bertuliskan, Seruni Ultras, kelompok suporter fanatik klub itu. Ultras, gumamnya. Mereka sering punya akses ke area ini. Dan seringkali juga menolak diwawancarai, timpal Raina yang baru naik. Nafasnya sedikit terengah. Tapi aku kenal seseorang dari kelompok itu. Namanya Bayu. Ia dulu juru koreo di tribun barat. Arga menatapnya tajam. Kalau begitu, kita cari dia besok. Malam ini, aku ingin tahu kenapa ada seseorang di sini setelah stadion dikunci. Raina menatap sekeliling. Mungkin hanya penjaga. Dino sudah kita interogasi. Ia dikurung di pos depan sejak ditemukan mayat itu. Bukan dia. Suara kecil tiba-tiba terdengar dari pengeras suara stadion yang tua, kresek, kresek. Lalu sepotong suara pria terdengar pelan, hampir seperti bisikan dari masa lalu. Kau pikir bisa bersih dari darah, Dik? Raina langsung menatap Arga. Kau dengar itu? Arga berjalan cepat ke ruang operator siaran stadion di ujung tribun. Pintu besi sudah berkarat, tapi tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan. Ruang itu sempit, dipenuhi kabel dan mesin rekaman lama. Di tengahnya, sebuah radio pemancar tua masih menyala dengan lampu hijau redup. Mikrofon tergantung, masih berayun pelan. Dan di atas meja, ada foto lama tim Seruni United tahun 2018. Di barisan belakang, tampak Adit berdiri di samping Coach Bram dan Rio Mahendra. Tapi sesuatu aneh, wajah Adit di foto itu dicoret dengan spidol merah. Raina menatap foto itu ngeri. Ini semacam ancaman lama. Arga mengamati tulisan kecil di sudut foto. Di sana tertulis, hanya satu yang tahu rahasianya. Rahasia apa? Tanya Raina pelan. Arga tidak menjawab. Ia mengambil foto itu, menyimpannya ke dalam map bukti. Tiba-tiba, dari arah luar ruangan, terdengar suara benda jatuh. Mereka berdua menoleh bersamaan. Arga keluar dengan pistol kecil di tangan. Suara itu datang dari bawah tribun. Ketika mereka menuruni tangga, Raina hampir terpeleset karena genangan air. Di bawah, mereka menemukan pintu besi kecil bertuliskan, Gudang Tribun Timur. Terkunci dengan rantai tua, tapi terlihat baru saja dibuka karena kuncinya masih tergantung longgar. Arga menyalakan senter dan masuk. Di dalam gelap itu, bau lembab bercampur karat dan oli. Di dinding, tergantung spanduk besar bertuliskan, Seruni United, Darah dan Kebanggaan. Tapi di bawah tulisan itu,
Ada coretan cat merah, baru, masih basah, berbunyi, "Darah itu milikmu, Bram." Raina menelan ludah. "Coach Bram?" Ada yang menuduhnya langsung. Arga menatap coretan itu. Atau seseorang ingin mengalihkan perhatian kita ke dia. Di pojok gudang, ia menemukan sebuah rekaman kaset. Labelnya bertuliskan tanggal 7 Oktober. 2 hari sebelum pembunuhan. Ia memasukkannya ke pemutar lama di ruangan siaran. Bunyi dengung muncul, lalu suara seseorang berbicara. "Kalau kau terus buka mulut soal taruhan itu, hidupmu berakhir di ruang ganti. Ini peringatan terakhir, Dit." Raina menutup mulutnya. "Suara itu, kau kenal?" Arga mendengarkan dalam diam. Suara itu berat, tapi sedikit parau. Ia tak ingin menyimpulkan cepat, tapi nada itu menyerupai seseorang yang ia dengar di konferensi pers klub beberapa kali, Coach Bram Santosa. Arga menatap Raina. "Kita simpan ini. Jangan bocorkan dulu." Raina menatapnya kesal. "Kau takut kehilangan eksklusivitas kasus ini, atau takut nama besar klub jatuh?" "Yang kutakuti," balas Arga tenang, "adalah kebenaran yang dipelintir oleh headline MU." Sunyi sesaat. Hanya suara hujan di atap stadion. Dari arah tribun barat, lampu tiba-tiba padam setengah. Raina spontan menjerit kecil, tapi Arga menariknya ke balik bangku. Dalam cahaya redup, siluet seseorang terlihat berlari di atas tribun, menuruni tangga ke arah lapangan. "Dia yang tadi," bisik Raina. Arga mengejar tanpa pikir panjang, langkah sepatunya memecah genangan air. Bayangan itu melesat ke arah pintu keluar selatan. Tapi begitu Arga sampai di sana, pintu sudah terbuka lebar, dan hanya ada bendera hitam ultras yang tersangkut di gagangnya, basah kuyup. Raina menyusul beberapa detik kemudian. "Kau melihatnya?" "Tidak jelas," jawab Arga, "tapi dia tahu jalan di sini. Bukan orang luar." Arga menatap lapangan sekali lagi. Dalam cahaya terakhir dari menara lampu, sesuatu berkilat di tengah rumput. Ia berjalan ke sana, menunduk. Sebuah peluit perak tergeletak di tanah, dengan inisial kecil terukir di sisi, BS. "Bram Santosa," gumamnya. Raina menatapnya, matanya membulat. "Kalau begitu, rekaman itu benar." Arga tidak menjawab. Ia tahu, semakin banyak petunjuk yang muncul, semakin besar kemungkinan semuanya ditempatkan dengan sengaja, seolah seseorang menulis naskah dan mereka berdua hanya pemainnya. Ia berdiri di tengah lapangan yang becek, memandangi tribun yang kembali sunyi. Hujan turun semakin deras, menutupi jejak langkah terakhir yang baru saja mereka ikuti. Dan di kejauhan, dari pengeras suara stadion yang sudah mati, terdengar satu bisikan terakhir, entah dari siapa, entah dari mana. "Gol terakhir belum ditiup, Arga." Bayangan di terowongan pemain. Subuh baru saja menyentuh langit seruni ketika detektif Arga Wiranegara kembali ke Stadion Merdeka. Hujan semalam meninggalkan bau lembab dan lumpur yang melekat di dinding beton tua. Cahaya matahari menembus kabut tipis, memantul di genangan air di lapangan, menciptakan pantulan samar seolah lapangan memiliki dunia cermin di bawahnya. Stadion itu kini sunyi. Tak ada sorak, tak ada nyanyian. Hanya sisa-sisa tragedi yang membekas di setiap lorongnya. Arga berdiri di depan terowongan pemain, lorong panjang menuju lapangan yang kini masih dipasangi garis polisi. Di sanalah ia yakin jejak darah korban terakhir kali terlihat. Di tangannya, map berisi bukti dari 2 malam terakhir, foto yang dicoret, rekaman suara, dan peluit berinisial BS. "Pagi-pagi sudah kesini?" Suara itu datang dari belakang. Raina Mulyani, dengan jaket denim dan kopi panas di tangan, menatap Arga dengan mata lelah. "Kau tidur?" tanya Arga tanpa menoleh. "Di mobil. Lebih nyaman dari tribun yang bocor itu," jawab Raina datar. "Kau yakin mau masuk lagi ke bawah sana? Polisi baru akan datang siang nanti. Kalau menunggu mereka, jejaknya keburu hilang." Arga melangkah pelan masuk ke dalam terowongan. Cahaya di sana redup, hanya sebagian lampu neon yang masih berfungsi. Dindingnya lembab, dan setiap langkah menimbulkan gema panjang. Raina menyalakan ponsel sebagai senter, menyusul di belakang. Di dinding lorong, tampak goresan sepatu berdarah mengarah ke sisi kanan,
menuju pintu kecil bertanda, area khusus personel. Dino bilang ruangan ini ditutup sejak tahun lalu, bisik Raina. Tempat yang ditutup justru tempat yang paling banyak bicara, jawab Arga. Ia menunduk, memeriksa lantai. Ada potongan kain seragam menempel di sudut pintu, warna putih dengan garis merah. Nomor bordir kecil di potongan itu terbaca samar, 17. Kain dari jersey korban, gumam Raina. Arga mengangguk. Dan kenapa potongannya sampai di sini? Ia memutar gagang pintu. Terkunci dari dalam. Dengan pisau lipat, Arga membuka engsel lama di sisi bawah, dan mereka masuk melalui celah kecil. Bau pengap langsung menyerang. Ruangan itu gelap, berdebu, dipenuhi kotak peralatan dan papan strategi usang. Tapi di salah satu meja, ada sesuatu yang tak cocok dengan pemandangan lama. Buku catatan kulit, bersih, baru, tanpa debu. Arga membukanya perlahan. Di halaman pertama tertulis, catatan latihan internal, rahasia tim Seruni United. Di halaman berikutnya, tertulis daftar pemain, jadwal latihan, dan beberapa nama yang disilang dengan tinta merah. Di antara nama-nama itu, Aditya Prakoso juga tercoret. Di bawah namanya ada catatan kecil berbunyi, dihentikan, risiko tinggi membocorkan data taruhan. Raina menelan ludah. Ini bukti nyata. Terlalu nyata, potong Arga cepat. Semuanya terlalu rapi, terlalu mudah ditemukan. Pelaku ingin kita melihat ini. Ia memutar pandangan ke sekeliling ruangan. Di pojok kanan, ada lubang ventilasi besar. Dari sana terdengar bunyi air menetes dan hembusan angin seperti napas. Arga berjongkok dan mengintip. Lorong sempit itu mengarah ke bawah stadion. Ini bukan sekadar ruang penyimpanan, katanya. Ada jalur di bawah tanah. Kau serius mau turun ke situ? Tanya Raina, tapi Arga sudah mengambil senter dari tasnya. Lorong itu sempit dan menurun. Udara makin dingin dan basah. Bau tanah bercampur karat menguat. Dinding beton penuh lumut, dan setiap langkah membuat air memercik. Setelah beberapa meter, lorong melebar menjadi ruangan bawah tanah tua, mungkin bekas bunker era 70-an saat stadion pertama kali dibangun. Di tengah ruangan, ada meja kayu besar dengan peta stadion terbentang di atasnya. Beberapa titik di peta ditandai tinta hitam, ruang ganti utama, tribun barat, terowongan tim tamu. Dan di sisi meja, tergantung papan skor manual yang berdebu, dengan tulisan tangan besar di tengahnya. Skor terakhir, 1-0. Ini semacam ruang operasi rahasia, gumam Raina. Arga mendekat, memperhatikan peta. Bukan operasi militer. Operasi taruhan. Di salah satu kotak di meja, ia menemukan amplop berisi uang lusuh dan daftar skor pertandingan. Di pojoknya tertulis inisial, BS. Nama yang sama lagi, ujar Raina pelan, Bram Santosa. Arga menatap kosong beberapa detik. Ia tak ingin cepat percaya, karena semua bukti justru seolah berteriak ke satu arah. Terlalu mudah, dan ia tahu, dalam dunia kejahatan, yang paling terlihat biasanya bukan yang bersalah. Tiba-tiba, dari arah ventilasi belakang, terdengar suara langkah berat. Mereka berdua saling berpandangan. Senter Raina bergetar. Siapa di sana? Seru Arga. Tak ada jawaban. Hanya gema. Tapi kemudian, suara lain muncul, suara napas berat, lalu sesuatu seperti besi diseret di lantai. Raina mundur 2 langkah. Arga menyorot senter ke arah suara. Dari kegelapan, seseorang muncul dengan seragam stadion. Wajahnya kotor, sebagian tertutup masker kain. Di tangannya, obeng besar berlumur oli. Siapa kau? Tanya Arga tenang. Pria itu tak menjawab. Ia menatap Raina, lalu berbalik hendak lari. Arga mengejar, melompat melewati meja. Lorong sempit membuat gerakan mereka sulit. Suara langkah bergaung keras. Raina menyorot dari belakang, melihat bayangan pria itu melewati dinding dengan tulisan lusuh, jalur pemain cadangan. Arga. Ke kiri, teriak Raina. Pria itu menendang pintu besi, keluar ke area bawah tribun barat. Arga menyusul, tapi begitu sampai, lorong bercabang menjadi 2 arah. Ia kehilangan jejak. Dia mengenal setiap sudut tempat ini,
desis Raina sambil terengah. Dia bukan penyusup. Dia bagian dari stadion. Mereka kembali ke ruangan tadi. Di tempat pria itu berdiri sebelumnya, kini hanya tersisa potongan kain hitam dengan logo Seruni United, dan di baliknya tertulis sesuatu dengan spidol merah. Kau tidak tahu siapa musuhmu, detektif. Raina menatap tulisan itu gemetar. Dia tahu namamu. Arga berdiri lama, menatap tulisan itu, lalu berkata pelan, berarti dia sudah mengamati kita bahkan sebelum kasus ini dimulai. Suara langkah dari atas membuat mereka menoleh cepat. Polisi mulai berdatangan, tapi Arga tahu bagian bawah stadion ini akan segera disegel. Ia mengambil semua barang bukti yang sempat dikumpulkan. Peta, amplop, potongan kain, lalu berbisik Raina, kita keluar dari sini sekarang. Sebelum semuanya hilang di laporan resmi. Mereka keluar melalui tangga darurat di sisi barat stadion. Saat cahaya pagi menyambut, Raina berhenti sejenak, menatap tribun kosong yang kini diterpa matahari lembut. Kau pikir siapa pria tadi? Arga menatap jauh ke arah lapangan. Jika tebakanmu benar, mungkin bukan Bram. Tapi seseorang yang bekerja di bawahnya. Atau di atasnya. Di atas pelatih. Raina mengernyit. Maksudmu manajemen? Arga hanya menatap papan skor besar di atas stadion. Angkanya masih menampilkan 1-0, seperti di catatan bawah tanah tadi. Kadang, katanya pelan, pertandingan sudah diatur bahkan sebelum peluit pertama ditiup. Raina menatapnya. Dan Adit mungkin tahu siapa yang meniup peluit itu. Arga menatap ke arah terowongan yang kini gelap kembali. Ya. Dan seseorang memastikan ia tak sempat berbicara. Angin pagi berhembus, membawa aroma rumput basah dan karat besi. Di kejauhan, suara lonceng gereja kota berdentang, menandai pukul 7. Tapi bagi Arga, hari baru itu bukan permulaan, melainkan babak kedua dari permainan berdarah yang baru saja dimulai di bawah bayangan stadion tua itu. Rahasia di balik skor. Siang itu kota Seruni tampak tenang dari luar, tapi di balik ketenangan itu, ada riak yang tak terlihat. Di layar-layar kecil warung kopi, orang-orang sibuk menonton berita tentang pembunuhan Aditya Prakoso, bintang muda Seruni United. Di bawah judul berita, tragedi di Stadion Merdeka, misteri masih menggantung, wajah korban terpampang bersama foto pelatih klub, Coach Bram Santosa, yang kini menjadi sorotan publik. Namun, di balik gemuruh media, Raina Mulyani bergerak diam-diam. Ia tak lagi sekadar wartawan pencari headline. Kini, ia sedang memburu kebenaran yang bisa mengguncang fondasi sepak bola di kotanya. Pagi itu, Raina duduk di kafe pinggir Sungai Seruni, tempat biasa ia menulis laporan malam. Di hadapannya terbuka laptop dengan sederet data pertandingan Seruni United 2 musim terakhir. Di atas meja, kopi hitam sudah dingin, dan catatan Arga tentang peta bawah stadion terbuka di sampingnya. Ia menatap skor-skor yang tercatat di layar. 1-0, 3-2, 2-1, 1-0, 1-0, 2-1, 1-0. Polanya berulang terlalu sering. Skor 1-0 muncul di lebih dari separuh pertandingan. Bagi penonton biasa, itu kebetulan. Tapi bagi jurnalis kriminal seperti Raina, kebetulan tak pernah benar-benar ada. Ia memeriksa lagi catatan pertandingan dengan tanggal dan lokasi. Lalu membuka catatan bawah tanah yang mereka temukan bersama Arga. Di sana, di peta lusuh itu, tertulis, skor terakhir, 1-0. Skor terakhir, gumamnya. Atau, sinyal terakhir. Ia menelusuri arsip taruhan online gelap yang pernah ia selidiki 2 tahun lalu, jaringan yang dikenal dengan nama The Line 17. Tempat taruhan besar dipasang pada pertandingan lokal dengan kode skor rahasia. Salah satu pola yang paling sering muncul di jaringan itu adalah kode 1-0. Bagi para bandar, itu bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan kode untuk transaksi uang besar yang dikirim dari satu rekening ke rekening lain. Nama, The Line 17, membuatnya bergidik. Nomor 17, nomor jersey korban. Raina memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat percakapan terakhirnya dengan Adit 2 minggu sebelum ia tewas. Kalau aku tiba-tiba hilang, jangan percaya apapun yang mereka tulis di papan skor, Mbak Raina. Angka-angka di stadion itu nggak pernah jujur. Kini kalimat itu bergema di kepalanya,
seperti peringatan dari kubur. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia menjawab hati-hati. Raina Mulyani? Ya. Siapa ini? Nama saya Bayu. Dulu saya bagian dari Ultras Seruni. Kau mencari orang yang tahu soal taruhan? Kita harus bicara. Raina menegakkan punggung. Kau tahu di mana aku bisa menemukan The Line 17? Hening sejenak di ujung sana. Lalu suara Bayu terdengar lagi, rendah dan cepat. Datang ke lapangan samping timur, tengah malam nanti. Tapi jangan bawa polisi. Kalau mereka tahu aku buka mulut, aku nggak akan hidup sampai pagi. Telepon terputus. Raina menatap layar ponsel dengan napas berat. Ia tahu itu bisa jebakan, tapi juga mungkin satu-satunya jalan menembus jaringan gelap itu. Ia menghubungi Arga. Arga, aku dapat informasi dari Bayu. Dia mau bicara soal taruhan. Suara Arga dari seberang terdengar tenang. Kau yakin bukan perangkap? Tidak tahu. Tapi aku harus coba. Baik, jawab Arga singkat. Aku akan pantau dari jauh. Jangan bertindak sendirian. Malam turun cepat. Stadion Merdeka tampak seperti siluet raksasa gelap di kejauhan. Di sisi timur, lapangan latihan yang jarang dipakai tampak sepi, hanya diterangi lampu jalan redup. Raina berdiri di dekat pagar, mengenakan jaket hitam. Suara jangkrik dan deru mobil dari jalan besar terdengar jauh di belakangnya. Dari arah tribun kecil, muncul sosok pria mengenakan hoodie abu-abu, Bayu. Wajahnya tirus, matanya cekung, seperti seseorang yang sudah lama bersembunyi. Kau datang sendirian? Tanya Raina. Ya, jawab Bayu gugup. Aku nggak punya waktu lama. Aku cuma ingin tahu siapa di balik jaringan The Line 17, dan apa hubungannya dengan Adit. Bayu menatap sekeliling, lalu berbisik, kau pikir pelatih Bram itu otaknya? Tidak. Dia cuma pion. Yang mengatur semua ini ada di balik manajemen klub. Skor pertandingan bukan kebetulan. Setiap angka di papan skor adalah kode untuk transaksi judi internasional. Dan Adit. Dia menemukan datanya. Dia tahu skor yang akan diatur berikutnya, dan dia ancam akan bocorkan semuanya. Jadi mereka membunuhnya untuk menutup mulut. Bayu menggeleng cepat. Tidak hanya itu. Mereka menjadikan pembunuhannya bagian dari permainan. Skor 1-0 di pertandingan terakhir sebelum dia mati. Itu bukan hasil pertandingan, tapi tanda bahwa satu pemain harus hilang. Mereka menyebutnya the last goal. Raina menelan ludah. Dan siapa mereka? Bayu menatapnya lama. Kau tak akan percaya. Sebelum ia sempat melanjutkan, suara langkah berat terdengar dari arah tribun. Bayu menoleh panik. Sial, mereka tahu aku di sini. Ia mendorong Raina ke arah pagar. Pergi. Sekarang. Dua bayangan muncul dari balik tribun, berlari cepat. Raina berlari ke arah jalan, tapi sempat menoleh, melihat Bayu diseret oleh dua pria bertopeng ke dalam lorong kecil di bawah tribun timur. Bayu, teriaknya. Tapi suaranya tenggelam oleh suara peluit panjang dari arah lapangan, nyaring, menusuk malam. Setengah jam kemudian, Arga tiba di lokasi setelah mendapat panggilan dari Raina. Mereka menemukan sisa darah segar di lantai lorong, dan potongan tiket pertandingan bertanggal minggu depan, bertuliskan skor prediksi, 1-0. Di balik tiket itu, ada tulisan tangan yang gemetar. Pertandingan berikutnya, korban berikutnya. Arga memandangi tulisan itu lama. Mereka membuat pembunuhan ini seperti bagian dari pertandingan. Dan skor bukan sekadar angka. Itu hitungan nyawa, tambah Raina pelan. Arga berjalan ke arah tribun, menatap ke bawah lapangan yang gelap. Jika benar begitu, maka pembunuhan Adit bukan akhir, tapi awal dari rangkaian. Siapa target berikutnya? Arga menatap tiket di tangannya. Kita harus tahu siapa yang akan bermain di pertandingan berikutnya dengan skor 1-0. Dan siapa yang ingin memastikan skor itu tak berubah. Raina membuka ponsel, menelusuri jadwal resmi. Pertandingan berikutnya Seruni United melawan Tirtana FC. Dan kapten tim yang akan tampil. Rio Mahendra, potong Arga cepat. Sahabat korban.
Mereka saling menatap. Kalau pola ini benar, kata Raina lirih, maka Rio adalah 0 berikutnya. Malam makin larut, dan suara sirene patroli menggema di kejauhan. Tapi di dalam kepala Arga, bunyi lain terus bergaung, peluit panjang di lapangan kosong, dan bayangan seseorang yang meniupnya dari tempat yang gelap, entah di tribun atau di ruang rapat manajemen. Ia tahu satu hal kini, pembunuhan ini bukan hanya soal dendam atau rahasia, tapi juga tentang kekuasaan yang mengatur kemenangan, kekalahan, bahkan kematian, semua dengan satu kode sederhana di papan skor, 1-0. Dan di balik setiap kemenangan, selalu ada seseorang yang harus kalah untuk selamanya. Pelatih yang tersenyum di gelap. Hujan turun deras malam itu, menyapu setiap inci kota Seruni. Cahaya lampu jalan berpendar di genangan air, seperti garis-garis neon yang patah. Di kejauhan, Stadion Merdeka tampak redup. Hanya menyalakan sebagian kecil lampunya untuk sesi latihan tertutup. Di dalamnya, Coach Bram Santosa berdiri di tepi lapangan, tubuhnya tegap tapi wajahnya sulit dibaca. Bagi publik, ia adalah pahlawan, pelatih yang membawa Seruni United ke puncak Liga 2 musim berturut-turut. Namun bagi detektif Arga Pratama, yang kini berdiri di pintu masuk ruang pelatih, sosok itu adalah teka-teki, sebuah bayangan yang semakin gelap setiap kali cahaya kebenaran mendekatinya. Arga melangkah pelan melewati ruang ganti yang sepi. Aroma khas keringat, semprotan disinfektan, dan rumput sintetis menyatu menjadi bau yang menyesakan. Ia memperhatikan papan strategi di dinding. Garis-garis merah dan biru membentuk pola serangan, tapi yang aneh, di sudut papan, ada deretan angka kecil, 1-0, 1-0, 2-1, 1-0. Angka-angka itu tak mungkin kebetulan. Suara langkah dari ujung ruangan memecah kesunyian. Coach Bram muncul, mengenakan jas hujan tipis, wajahnya tenang, senyum kecil tergantung di bibir. "Ah, detektif Arga," katanya dengan nada tenang. "Akhirnya datang juga." Arga menatapnya lekat. "Kau tahu aku akan datang." "Sudah kuduga. Kau dan wartawan itu." "Raina, ya? Kalian tidak pandai bersembunyi. Kamera keamanan di tribun menangkap kalian malam itu." Arga tak menjawab, hanya memperhatikan gerak tangannya. Bram membuka termos kopi di meja, menuangkan 2 cangkir. "Kopi? Atau mungkin kau lebih suka sesuatu yang lebih kuat?" "Cukup kopi," jawab Arga singkat. Ia duduk, memperhatikan dinding ruangan. Di sana tergantung foto tim saat menjuarai liga, Adit di tengah, tersenyum bangga, dan Bram memeluk bahunya. "Dia anak yang baik," kata Bram tiba-tiba, seolah membaca pikiran Arga. "Punya semangat besar. Tapi terlalu banyak tahu hal-hal yang seharusnya tak perlu." "Hal seperti apa?" Bram tersenyum tipis, menyesap kopi. "Kau tahu, detektif, sepak bola bukan hanya permainan di lapangan. Di balik setiap gol, ada uang yang mengalir. Di balik setiap skor, ada seseorang yang membuatnya terjadi." Arga menyandarkan diri. "Kau bicara seolah kau bagian dari itu." "Bagian?" Bram tertawa pendek. "Aku adalah pengatur simfoni itu. Tapi jangan salah, aku tidak membunuh siapapun." Arga mengetuk meja dengan jarinya. "Bayu mati tadi malam, di bawah tribun timur." Senyum Bram menurun sedikit, tapi matanya tetap tajam. Anak itu terlalu cerewet. "Dan Adit. Dia melanggar aturan permainan." Arga menatapnya, mencoba menahan amarah. "Aturan permainan? Kau bicara seolah nyawa manusia cuma bagian dari statistik." "Bukankah memang begitu?" jawab Bram dengan nada datar. "Kau sendiri pasti tahu, detektif. Dalam setiap sistem, ada yang harus dikorbankan agar permainan tetap berjalan." Hening turun. Di luar, petir membelah langit, cahayanya memantul di kaca ruang pelatih. Arga berdiri, berjalan ke arah papan strategi, menunjuk angka-angka itu. 1-0. Skor yang selalu muncul di pertandinganmu. Itu bukan hasil latihan. Itu pesan. Bram memandangnya tanpa ekspresi. "Kau benar. Itu kode." "Untuk siapa?" "Untuk mereka yang membayar," jawabnya datar. "Aku hanya pelatih di mata publik. Tapi bagi para bandar di luar negeri, aku penjaga keseimbangan.
Aku memastikan permainan tetap menarik, tidak terlalu curang, tapi cukup terkendali untuk membuat orang bertaruh lagi. Arga menatapnya tajam. Dan ketika Adi tahu tentang itu, kau pastikan dia dikalahkan. Bram menggeleng pelan. Aku tidak menyuruh siapapun membunuhnya. Tapi aku tidak mencegahnya juga. Senyum itu muncul lagi, senyum dingin yang tak sampai ke mata. Raina tiba-tiba muncul di pintu, wajahnya pucat, napas terengah. Arga, serunya. Aku baru dari kantor klub, ada data transfer dana mencurigakan ke rekening yang terhubung ke The Line 17. Dan semua transaksi itu menggunakan kode skor pertandingan Seruni United. Bram tak tampak kaget. Kau cepat juga, Nona Raina. Raina menatapnya dengan jijik. Kau menjual timmu sendiri? Bukan menjual, jawab Bram tenang. Aku menyelamatkan klub dari kebangkrutan. Tanpa uang mereka, Seruni United sudah mati 3 tahun lalu. Semua ini hanya bisnis. Raina melangkah maju. Bisnis yang dibayar dengan darah pemainmu sendiri? Bram menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Darah adalah harga yang kecil untuk mempertahankan impian. Lagi pula, penonton tetap datang, tiket tetap terjual, sponsor tetap mengalir. Dunia tak peduli dari mana kemenangan datang, asal papan skor menunjukkan hasil yang diinginkan. Arga menatapnya tajam. Kau salah. Dunia mungkin buta, tapi keadilan tidak. Bram berdiri, perlahan, dan berjalan ke arah dinding, menekan sebuah tombol tersembunyi di balik foto tim. Sebuah panel logam terbuka, memperlihatkan ruang kecil berisi server dan layar penuh data pertandingan. Grafik, angka, dan peta pergerakan pemain berkelebat di layar. Inilah inti permainan, kata Bram dengan bangga. Mereka pikir aku hanya melatih sepak bola, padahal aku mengatur arus dunia. Arga mendekat perlahan, memperhatikan file yang terbuka. Di layar, ada folder bertuliskan, Match 17 The Final. Apa ini? Pertandingan terakhir musim ini, jawab Bram. Disitulah semuanya berakhir. Skor sudah ditentukan, 1-0. Dan seseorang akan menghilang lagi. Siapa? Bram menatapnya lama, lalu berbisik, kau, detektif. Seketika lampu padam. Gelap menyelimuti ruangan. Raina berteriak, Arga menarik pistolnya, tapi terdengar suara langkah cepat menjauh. Ketika lampu darurat menyala kembali, Bram sudah menghilang, pintu belakang ruang pelatih terbuka lebar, hanya suara hujan deras dan gemuruh angin yang tersisa. Di meja, tersisa secangkir kopi yang masih mengepul. Di bawahnya, selembar tiket pertandingan, Seruni United versus Tirtana FC. Di bagian belakang tiket itu, ada tulisan tangan yang baru. Skor terakhir, 1-0. Dan penonton utama, kau, Arga. Raina menatapnya ngeri. Dia tahu kau akan datang. Arga menatap tiket itu lama, wajahnya tegang tapi matanya tajam. Bram bukan hanya pelatih. Dia pemain utama dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Dan sekarang, lanjutnya pelan, permainan itu menargetkan kita. Hujan di luar makin deras. Stadion Merdeka berdiri diam di tengah badai, seperti monster tua yang baru bangun dari tidur panjang. Di ruang kontrol yang gelap, Coach Bram Santosa duduk sendirian, menatap layar CCTV. Ia menatap rekaman Arga dan Raina yang keluar dari ruangannya, lalu tersenyum samar. Pertandingan berikutnya akan jadi yang paling indah, bisiknya, dan semua orang akan menontonnya tanpa tahu siapa yang sebenarnya dikorbankan. Pertandingan tanpa penonton. Langit Seruni berwarna kelabu tua sore itu, bukan karena hujan, tapi karena kabut tebal yang menggantung rendah di atas kota. Stadion Merdeka tampak suram dan asing, seperti raksasa beton yang menahan napas. Tidak ada suara sorak, tidak ada teriakan penonton. Pintu-pintu tribun dikunci rapat. Di papan besar di gerbang tertulis, pertandingan ditunda untuk umum. Latihan tertutup. Namun Arga dan Raina tahu, pertandingan itu tidak benar-benar ditunda. Itu hanya cara manajemen menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar laga uji coba. Mereka berdiri di seberang jalan,
menyamar dengan pakaian staf keamanan. Dari kejauhan, mereka melihat beberapa mobil hitam masuk melalui gerbang belakang stadion. Bukan mobil klub, tapi kendaraan dengan plat nomor luar kota, kaca gelap, dan pengawalan ketat. Para bandar itu datang, gumam Arga. Raina mengangguk. Dan pertandingan ini bukan untuk penonton biasa. Ini untuk mereka, penonton bayangan. Ia mengangkat kameranya, mengambil beberapa foto. Kau sadar, Arga, ini bukan lagi soal siapa pembunuhnya. Ini soal siapa yang mengendalikan seluruh sistem. Arga menatap ke arah lapangan. Dan Bram adalah pusatnya. Di dalam stadion, atmosfernya dingin, seperti aula pemakaman. Lampu-lampu sorot hanya menerangi separuh lapangan. Dua tim berdiri di tengah, Seruni United dan Tirtana FC, tapi dari cara mereka berdiri, tidak ada gairah kompetisi, hanya ketegangan. Di tribun atas, duduk beberapa pria berjas rapi, memegang ponsel dan tablet. Mereka tak berbicara, hanya saling bertukar pandang dan mencatat angka di layar. Di tengah mereka, Coach Bram Santosa berdiri tegak, dengan earphone kecil di telinga dan senyum samar di wajahnya. Di ruang bawah stadion, Arga dan Raina bergerak cepat melalui lorong sempit, mengikuti peta bawah tanah yang dulu mereka temukan. Lorong itu kini diterangi lampu darurat merah. Bau lembab bercampur karat dan bensin membuat napas terasa berat. Server kontrol pertandingan ada di bawah ruang VAR, kata Raina, melihat catatannya. Jika kita bisa mengakses datanya, kita bisa mematikan jaringan siaran ilegal yang mereka gunakan untuk taruhan. Dan menghentikan pertandingan sebelum ada korban lagi, tambah Arga. Mereka tiba di ruang server, pintu baja terkunci dengan keypad digital. Arga menarik senter kecil dan memperhatikan panelnya. Kode sandi ini, katanya pelan. 4 angka. Raina memandangnya. Coba 1701. Kode, The Line 17, dan skor 1-0. Arga mengetik. Klik. Pintu terbuka. Ruang itu gelap, hanya diterangi monitor yang menampilkan data pertandingan secara real-time. Kecepatan pemain, arah bola, hingga pergerakan kamera. Di pojok layar, ada kolom bertuliskan, Live Match Control Access by BRMS 17. Dia memantau dari tribun, ujar Raina. Bram mengatur semuanya dari sini. Arga mulai menyalakan perangkat perekam kecil. Kita perlu bukti bahwa dia mengendalikan hasil pertandingan. Semua rekaman ini bisa menjatuhkannya. Di atas, pertandingan dimulai. Bunyi peluit terdengar nyaring, tapi berbeda dari biasanya. Tidak ada penonton yang bersorak, hanya gema bunyi itu yang memantul di dinding stadion kosong. Raina menatap layar monitor. Lihat itu, Arga. Pemain Seruni bergerak lambat, seperti mengikuti pola yang sudah diatur. Dan lihat kaptennya, Rio Mahendra, kata Arga. Dia terlihat gelisah. Mungkin dia tahu ada yang salah. Tiba-tiba, di layar muncul pesan teks otomatis dari sistem Bram. Target, Rio M, 70, menit, 1-0. Raina menutup mulutnya ngeri. Dia yang akan jadi korban selanjutnya. Persis seperti Bayu katakan. Arga langsung berdiri. Kita harus hentikan pertandingan sebelum menit ke-70. Mereka keluar dari ruang server, berlari melewati lorong menuju lapangan. Tapi langkah mereka terhenti ketika dua pria berpakaian hitam muncul dari tikungan, penjaga keamanan pribadi Bram. Tanpa banyak bicara, salah satunya menodongkan pistol. Arga menarik Raina ke balik dinding. Peluru menghantam pipa logam di atas mereka, suara dentumannya menggema. Arga melemparkan batu kecil ke arah lampu darurat, ruangan seketika gelap. Dalam bayangan, ia bergerak cepat, menendang senjata salah satu penjaga, menghantam rahangnya dengan siku. Tubuh pria itu jatuh keras. Raina mengambil kunci dari sabuknya, dan mereka berlari lagi ke tangga menuju tribun. Ketika mereka muncul di sisi lapangan, pertandingan sudah memasuki menit ke-68. Skor masih 0-0. Bram berdiri di sisi tribun VIP, earphone-nya masih terpasang, wajahnya tenang seperti seorang maestro yang sedang mengatur orkestra maut. Arga menarik mikrofon pengumuman dari ruang operator dan menyalakannya. Perhatian, suaranya menggema di seluruh stadion. Ini Detektif Arga Pratama.
Pertandingan ini dikendalikan secara ilegal. Semua pemain hentikan permainan sekarang. Kekacauan pecah. Pemain berhenti, saling menatap bingung. Bram memutar tubuhnya, menatap ke arah ruang operator dengan tatapan tajam. Raina, yang berada di belakang Arga, menekan tombol di laptop kecilnya. Data dari server Bram mulai diproyeksikan ke layar besar stadion. Angka transaksi, kode taruhan, nama bandar internasional, bahkan bukti transfer dengan inisial BS. Para pria berjas di tribun VIP mulai berdiri panik. Salah satunya menghubungi seseorang lewat telepon, tapi sinyal terganggu. Bram berdiri di depan layar, menatap wajahnya sendiri di antara data yang terpampang. Lalu ia tersenyum. "Bagus, detektif," katanya pelan, menyalakan mikrofon pribadi. "Kau akhirnya masuk ke dalam permainanku." Ia menekan tombol kecil di jam tangannya. Seketika, sistem lampu stadion padam total. Gelap total. Hanya suara hujan di luar dan napas tergesa pemain yang terdengar. Dalam kegelapan itu, terdengar satu peluit panjang. Kemudian, jeritan. Arga menyalakan senter dan berlari ke tengah lapangan. Rio Mahendra tergeletak di tanah, darah merembes di dada kirinya. Raina berlari mendekat, mengguncang tubuhnya. "Rio, bangun, jangan." Arga menatap luka di tubuh Rio. Tembakan. Dari jarak dekat. Dari atas tribun, suara Bram terdengar, datar dan menakutkan. Skor akhirnya tetap 1-0. Permainan harus sempurna, detektif. Raina menatap ke atas, menjerit, "Kau gila, Bram. Ini bukan permainan." Tapi suaranya hanya disambut tawa dingin yang menggema di ruang kosong stadion. Beberapa menit kemudian, sirene polisi terdengar di kejauhan. Arga dan Raina mencoba menolong Rio, namun napasnya semakin lemah. "Dia tahu segalanya," bisik Rio dengan suara serak. "Bram punya daftar, nama-nama lain, mereka semua." Napasnya terhenti sebelum kalimat itu selesai. Raina menunduk, air mata bercampur darah di tangannya. Arga berdiri perlahan, wajahnya keras. "Kita akan akhiri ini. Sekarang." Di layar besar yang masih berkedip, data terakhir dari sistem Bram muncul otomatis. Final match, Seruni United versus Lokatil Unknown. Arga menggenggam tiket yang ia ambil dari ruang pelatih tempo hari. Di belakangnya tertulis kalimat samar yang baru muncul karena darah Rio. Pertandingan terakhir, bukan di lapangan. Di tribun atas, jauh dari pandangan mereka, Coach Bram menatap ke arah lapangan dengan wajah tanpa ekspresi. Lalu ia membisikkan sesuatu ke mikrofon di tangannya. Babak pertama sudah selesai. Babak kedua akan segera dimulai. Daftar nama di ruang gelap. Hujan telah reda, namun udara malam Seruni tetap berat. Kabut tipis menelusup di antara jalan-jalan sempit di sekitar stadion yang kini dijaga ketat oleh polisi. Sirene sudah lama padam, tapi gema tragedi di lapangan masih terasa, seolah darah Rio Mahendra masih mengalir di rumput basah yang belum sempat dibersihkan. Di balik garis polisi, dua sosok bergerak diam-diam menuju gedung tua di belakang kompleks stadion. Arga Pratama dan Raina Mulyani tahu, malam ini mereka tak lagi sekadar penyelidik. Mereka adalah saksi hidup dari konspirasi yang lebih dalam dari sekadar permainan bola. Gedung itu adalah arsip lama Seruni United. Bangunan kecil yang dulunya digunakan untuk menyimpan dokumen finansial dan catatan kontrak. Kini, tak ada siapapun yang berani masuk ke sana. Listriknya sudah diputus, jendelanya retak, dan pintunya berkarat. Tapi menurut pesan terenkripsi terakhir yang mereka temukan di laptop server Bram, tempat itu menyimpan daftar nama, dokumen yang bisa menjatuhkan seluruh jaringan taruhan gelap di balik tragedi stadion. Arga menyorotkan senter ke pintu yang tertutup rantai. "Kau yakin ini tempatnya?" Raina menatap layar ponselnya. Pesan terakhir dari sistem Bram menunjukkan koordinat ini. Folder, The Line Archive, di server juga diarahkan ke alamat ini. "Baik," gumam Arga, menarik kunci besi dan memotong rantai itu. Pintu terbuka dengan suara berderit panjang. Aroma lembab dan debu tua menyergap. Di dalam, ruangannya gelap, hanya sisa cahaya bulan yang menyelinap lewat jendela pecah. Rak-rak berkarat berdiri miring,
Kertas-kertas berserakan di lantai seperti daun gugur. Raina melangkah hati-hati. Ini, seperti museum dosa. Arga menyusuri rak satu persatu, matanya menangkap beberapa folder bertuliskan, sponsorship, transfer 2019, kontrak pemain. Tapi di rak paling bawah, di balik kotak logam berdebu, ia menemukan satu map hitam tanpa label. Di depannya hanya tertulis satu kata dengan spidol merah, daftar. Ia menarik napas dalam-dalam dan membukanya. Di dalam map itu terdapat belasan lembar kertas. Semuanya berisi nama-nama, pemain, pelatih, pejabat klub, bahkan beberapa pejabat kota. Di samping setiap nama, tertulis angka dalam format skor pertandingan. Andri Kurniawan, 2-1. Rahmat Prakoso, 1-0. Rio Mahendra, 1-0. Bram Santosa, 0-0. D, 3-2. Raina membacanya dengan gemetar. Angka-angka ini bukan hasil pertandingan. Ini tanda. Arga mengangguk. Setiap skor mewakili transaksi dan tingkat keterlibatan. Lihat ini, 0-0. Bram. Kode netral. Artinya dia pengendali. Tidak disentuh, tidak tersentuh. Ia membuka lembar berikutnya, dan matanya menajam. Ini lebih besar dari yang kita kira. Lembar itu berisi tabel transfer dana dari luar negeri, perusahaan investasi fiktif, rekening atas nama orang-orang tak dikenal. Semuanya menuju rekening yayasan olahraga lokal, dan di bawahnya, tertulis catatan tangan kecil. Persetujuan, Dinas Olahraga Kota Seruni. Raina memucat. Pejabat pemerintah juga terlibat. Dan ini, tambah Arga sambil menunjuk nama di baris terakhir, adalah bukti bahwa Bram bukan dalang tunggal. Dia hanya penjaga pintu bagi seseorang yang lebih berkuasa. Di bagian bawah lembar terakhir, tercetak inisial tebal, GD. Raina menatapnya. Siapa itu? Arga diam sejenak. Kalau data ini benar, dia orang di balik pendanaan stadion. Guntur Darmawan. Ketua Asosiasi Sepak Bola Seruni. Nama itu bergema di udara. Guntur Darmawan, figur terhormat, sering tampil di televisi sebagai wajah reformasi sepak bola lokal. Tak ada yang pernah mengira pria itu bisa terlibat dalam jaringan gelap. Tapi catatan di tangan mereka membuktikan sebaliknya. Raina menatap Arga dengan ketakutan. Kalau Bram hanyalah pion, maka Guntur adalah raja di papan ini. Arga menutup map perlahan. Dan kini kita memegang buktinya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari arah pintu. Arga mematikan senter. Mereka bersembunyi di balik rak. Dari celah, tampak dua sosok pria berpakaian hitam masuk, membawa senter dan senjata. Salah satu dari mereka berbicara pelan melalui alat komunikasi di bahunya. Target sedang di dalam. Perintah dari atas, ambil map dan habisi saksi. Raina menatap Arga dengan mata lebar. Arga memberi isyarat diam, lalu menunjuk ke jendela kecil di ujung ruangan. Mereka merunduk, merayap perlahan di antara tumpukan dokumen. Tapi kaki Raina tanpa sengaja menyenggol kaleng kosong. Suaranya menggema keras. Siapa di sana? Salah satu pria berteriak. Peluru pertama menembus rak, kertas beterbangan. Arga menarik Raina dan melompat ke balik meja. Ia menembak balik satu kali ke arah lampu, membuat ruangan gelap total. Keluar lewat jendela, bisiknya. Mereka berlari ke arah jendela, kaca pecah ketika Arga menendangnya. Raina melompat lebih dulu, lalu Arga menyusul, mendarat di tanah becek di luar. Dari dalam ruangan, suara langkah tergesa mendekat. Ke arah sungai, seru Arga. Mereka berlari menembus kabut malam, membawa map hitam itu di bawah jaketnya. Setengah jam kemudian, mereka tiba di rumah kosong di tepi sungai Seruni, tempat persembunyian sementara mereka. Arga menyalakan lilin, membuka map, dan memotret setiap lembar dengan kamera Raina. Kalau kita serahkan ini langsung ke polisi kota, mereka mungkin sudah disuap, kata Raina lirih. Arga mengangguk. Kita butuh saluran yang tak bisa dijangkau Bram atau Guntur. Aku kenal seseorang di Jakarta, agen internal anti korupsi. Tapi kita harus bertahan sampai besok pagi. Ia menatap layar ponselnya. Tidak ada sinyal. Lalu tiba-tiba,
Layar menyala dengan pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalian pikir sudah menang? Pertandingan belum selesai. BS. Raina menggigil. Bram. Arga mengepalkan tangan. Dia tahu kita hidup. Di luar, hujan kembali turun. Arga duduk di dekat jendela, menatap kota yang terpantul di air sungai. Raina, katanya pelan, kau tahu apa yang paling berbahaya dari permainan ini? Raina menatapnya. Apa? Bahwa setiap orang yang menonton pertandingan ini, ikut jadi bagian darinya tanpa sadar. Mereka tertawa, menangis, bertaruh, dan dengan itu, mereka memberi napas pada monster seperti Bram. Raina terdiam lama. Tapi kalau kita berhenti sekarang, monster itu akan tetap hidup. Arga tersenyum tipis. Itu sebabnya kita belum boleh berhenti. Ia menatap map di atas meja, halaman terakhir yang sudah sedikit sobek. Di pojok kanan bawahnya, ada simbol kecil, tanda air berbentuk lingkaran dengan tulisan samar, Archive 08 Ruang Gelap. Raina memiringkan kepala. Apa itu? Arga menatapnya tajam. Mungkin, tempat berikutnya. Malam semakin larut. Suara hujan menutupi semua langkah di luar, tapi di kejauhan, di seberang sungai, tampak siluet seseorang berdiri di bawah payung hitam, menatap ke arah rumah itu. Asap rokoknya membentuk garis tipis di udara. Coach Bram Santosa. Ia mengangkat ponselnya, berbicara pelan. Mereka menemukan daftarnya, Pak. Tapi tak masalah. Karena nama terakhir di daftar itu adalah nama mereka sendiri. Senyum itu muncul lagi, senyum dingin dan yakin, seperti seseorang yang tahu babak terakhir sudah ditulis jauh sebelum pertandingan dimulai. Ruang Gelap 08. Pagi di kota Seruni datang seperti kabut, dingin, sunyi, dan tak menjanjikan kehangatan. Rintik hujan malam tadi masih menetes dari atap-atap seng, menimbulkan bunyi monoton yang menenggelamkan dunia. Di rumah tepi sungai, Arga Pratama menatap map hitam yang kini tergeletak di atas meja kayu lapuk. Lembaran-lembaran di dalamnya sudah mereka salin dan simpan di drive terenkripsi. Namun ada satu yang terus menghantui pikirannya, tanda air kecil di pojok halaman terakhir, Archive 08 Ruang Gelap. Raina Mulyani duduk di depan laptopnya yang baterainya hampir habis. Aku sudah coba buka semua arsip digital Seruni United dan Asosiasi Olahraga Kota. Tidak ada yang memakai kode Archive 08. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Arga menatap jendela. Atau justru disembunyikan dengan sengaja. Ia mengeluarkan peta digital stadion dari tasnya, membentangkannya di atas meja. Garis-garis struktur bawah tanah stadion tampak samar. Lorong-lorong servis, ruang generator, dan terowongan evakuasi. Tapi di sisi timur peta, tepat di bawah tribun VIP, ada satu ruang tanpa label. Lihat ini, kata Arga sambil menunjuk. Ruang tanpa keterangan, tapi terhubung ke sistem listrik utama dan kamera keamanan. Raina mendekat. Kau pikir itu? Ruang Gelap 08, potong Arga. Satu-satunya tempat yang cocok dengan kode itu. Raina menarik napas. Kalau benar itu fasilitas rahasia, mungkin disitulah Bram dan Guntur menyimpan bukti kegiatan mereka. Rekaman, transaksi, bahkan rencana ke depan. Arga berdiri, mengambil jaket. Kita harus ke sana sebelum mereka sempat memindahkannya. Malam berikutnya, Stadion Seruni kembali lengang. Lampu-lampu luar menyala redup, menciptakan bayangan panjang di sepanjang dinding beton. Tak ada penonton, tak ada teriakan. Hanya bunyi langkah dua penyelidik yang melangkah perlahan di sisi luar kompleks. Raina membawa alat pemindai magnetik dan peta digital di ponselnya. Mereka menemukan pintu besi kecil di bawah tangga tribun timur, pintu tanpa tanda, hampir tertutup semak dan karat. Di atasnya, terukir samar, R08. Ini dia, bisik Arga. Ia menempelkan alat pembuka elektronik. Kunci besi berdetak pelan sebelum akhirnya berbunyi klik. Udara dari dalam ruangan keluar, dingin, kering, berdebu, seperti udara yang tak dihirup manusia selama bertahun-tahun. Mereka masuk. Tangga spiral menurun ke bawah tanah, dindingnya terbuat dari beton kasar. Setiap langkah bergema panjang. Setelah sekitar 20 meter,
Mereka tiba di koridor gelap yang hanya diterangi lampu darurat berwarna merah redup. Di ujungnya, satu pintu tebal dengan tulisan pudar. Ruang data 08. Raina menatap Arga. Kau siap? Sudah terlambat untuk mundur. Arga menekan tombol di samping pintu. Terdengar suara listrik menyala, lalu pintu bergeser pelan. Di baliknya, ruang besar terbentang, penuh dengan rak berisi server, kabel, dan layar monitor yang masih hidup menampilkan logo hitam putih berbentuk lingkaran, simbol yang sama dari map, daftar nama. Suara berdengung pelan dari mesin tua memenuhi ruangan. Raina berjalan ke salah satu monitor, mengetik beberapa perintah. Semua data di sini terenkripsi, tapi sistem ini masih aktif. Lihat ini, server terakhir diakses seminggu lalu, oleh akun bernama Gedi_main. Arga mendekat. Guntur Darmawan. Ia melihat layar lain, menampilkan deretan folder, score_sequence, player_list, match_orders, dan satu folder dengan label REC Archive 08. Coba buka yang terakhir, kata Arga. Raina mengetik cepat. Layar berubah hitam sejenak, lalu muncul rekaman video beresolusi rendah. Gambar bergoyang, tapi cukup jelas menampilkan ruangan konferensi dengan dinding hitam dan meja panjang. 6 orang duduk mengelilinginya, semuanya memakai jas gelap. Di tengah mereka, berdiri seorang pria dengan rambut perak dan senyum tenang. Guntur Darmawan. Kita bukan sekadar mengatur pertandingan. Suaranya berat, berwibawa. Kita mengatur narasi. Setiap skor adalah pesan. Setiap pemain yang jatuh adalah peringatan. Dan publik, mereka percaya semua ini hanyalah olahraga. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja. Mulai hari ini, semua transaksi akan melalui jaringan baru. Tak ada lagi perantara yang bisa membocorkan data. Hanya aku yang punya kunci utama. Di layar belakangnya muncul bagan sistem. Garis-garis menghubungkan rekening luar negeri, nama pejabat, hingga simbol stadion Seruni di tengahnya. Raina menutup mulutnya. Ya Tuhan. Arga menatap layar tanpa berkedip. Ini bukan sekadar korupsi. Ini sindikat yang menjadikan pertandingan sepak bola sebagai sarana pencucian uang dan pembunuhan terselubung. Tiba-tiba, suara di video berubah. Kamera bergeser ke arah lain, menyorot Coach Bram yang berdiri di pojok ruangan, menunduk hormat. Guntur berkata, "Dan kau, Bram, pastikan tak ada satupun dari mereka, terutama tim penyelidik itu, mendekati ruang ini." Bram menjawab pelan, "Saya mengerti, Pak." Raina menatap Arga. Dia tahu tentang kita bahkan sebelum Rio terbunuh. Arga mengepalkan tangan. Artinya semua ini sudah direncanakan jauh sebelumnya. Tapi tiba-tiba, layar monitor di depan mereka berubah. Rekaman berhenti, lalu berganti dengan tampilan teks merah. Akses tidak sah terdeteksi. Menghapus seluruh data dalam 60 detik. Raina panik. Sistem ini punya pemicu otomatis. Ambil semuanya sebelum terhapus, seru Arga. Raina mencabut drive eksternal dari tasnya, menancapkannya ke port server. Layar menunjukkan proses transfer, 53%, 61%, 79%, namun suara langkah kaki terdengar dari atas tangga. Arga menajamkan telinga. Mereka datang. Masih 90%. Cepat, Raina. Tembakan terdengar dari atas. Debu jatuh dari langit-langit. Cahaya senter mulai tampak di ujung koridor. 100%, seru Raina, mencabut drive. Tapi saat itu juga, pintu logam bergetar keras. Seseorang mencoba menjebolnya dari luar. Arga menatap sekeliling dan melihat ventilasi kecil di dinding sisi kanan. Lewat sana. Mereka memanjat masuk ke ventilasi sempit itu, tepat ketika pintu besar dijebol. Cahaya putih menerobos ruangan, dan suara Bram terdengar jelas. "Aku tahu kalian di sini. Serahkan datanya, Arga." Arga dan Raina merayap di terowongan gelap. Napas mereka tersengal. Di belakang, suara Bram dan anak buahnya bergaung, disusul suara tembakan yang memantul di dinding logam. Mereka terus bergerak sampai akhirnya keluar ke ruang generator, jauh di sisi lain stadion. Arga menendang kisi ventilasi, lalu mereka keluar,
terjatuh ke lantai beton. Raina menggenggam drive di tangannya, napasnya berat. Kita dapatkan semuanya. Arga menatapnya tajam. Belum. Kita baru menyentuh permukaannya. Ia menatap layar ponsel yang baru menyala kembali. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau pikir data itu cukup untuk menjatuhkanku, Arga? Aku yang menulis semua itu. Gede. Wajah Arga mengeras. Dia tahu kita sudah menyalinnya. Raina menatap kosong ke arah stadion yang kini sunyi dan gelap. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Arga berdiri, menatap menara lampu stadion yang menjulang di langit. Kita bawa perang ini ke permukaan. Kalau ruang gelap adalah tempat mereka menyembunyikan kebenaran, maka kita akan nyalakan cahaya di atasnya. Namun di layar monitor terakhir di ruang gelap 08, yang kini ditinggalkan, rekaman baru mulai berjalan otomatis. Kamera tersembunyi memperlihatkan Arga dan Raina saat mereka menyalin data, dengan sudut pandang tinggi dari langit-langit ruangan. Suara tawa rendah terdengar dari speaker. Mereka pikir mereka lolos. Suara Guntur Darmawan bergema pelan. Tapi seperti semua pertandingan, ada babak tambahan. Cahaya monitor meredup perlahan, meninggalkan hanya satu teks di layar hitam. Final match Stadium Seruni, Tomorrow Night. Pertandingan terakhir. Langit Seruni sore itu berwarna kelabu keperakan. Awan menebal di atas stadion, seolah menggantungkan sesuatu yang lebih berat dari hujan. Sesuatu yang menunggu untuk pecah. Tapi di bawah langit itu, ribuan orang berdatangan mengenakan warna kebanggaan mereka. Bendera berkibar, trompet bersahutan, dan papan skor digital memancarkan angka yang belum dimulai, 0-0. Tak ada yang tahu bahwa pertandingan malam ini bukan sekadar final liga. Di balik gemuruh dan nyanyian, sebuah perang bayangan akan dimulai. Di dalam mobil hitam tua yang terparkir 2 blok dari stadion, Arga Pratama dan Raina Mulyani mempersiapkan langkah terakhir mereka. Di kursi belakang, laptop terbuka menampilkan data dari ruang gelap 08, rekaman, daftar transaksi, dan video pengakuan yang mereka salin malam sebelumnya. Kalau kita unggah ini sekarang, sistem mereka akan memblokir sebelum tayang, kata Raina sambil menatap layar. Tapi kalau kita sambungkan langsung ke jaringan stadion, semua layar besar akan menayangkannya serentak. Arga mengangguk. Tepat. Guntur ingin menjadikan pertandingan ini simbol kekuasaan. Kita ubah jadi pengadilan publik. Ia menarik napas panjang. Begitu rekaman mulai tayang, dia akan tahu kita di sini. Setelah itu, hanya ada 2 kemungkinan, kita menang atau kita hilang. Raina tersenyum kecil. Kita sudah hilang sejak malam di taman kota. Sekarang kita hanya berjuang untuk nama yang tersisa. Mereka keluar dari mobil, menyusup melalui jalur logistik di sisi barat stadion, membawa tas kecil berisi alat sambung jaringan. Di setiap langkah, bunyi sorak penonton di atas kepala terdengar semakin keras. Di ruang kontrol stadion, suasana sangat sibuk. Operator mengatur kamera, teknisi memantau siaran langsung. Di tengah keramaian itu, Coach Bram Santosa berdiri dengan wajah tenang, mengenakan jas resmi Seruni United. Senyumnya tak berubah, senyum dingin, datar, seperti patung di tengah keramaian. Seseorang menghampirinya. Pak Bram, semua sistem sudah siap. Ketua Guntur akan datang 5 menit lagi. Bagus, katanya pendek. Pastikan tidak ada gangguan sinyal. Aku tak ingin malam ini tercoreng oleh hal sepele. Ia berjalan ke jendela besar menghadap lapangan. Para pemain berbaris di tengah, musik kebangsaan bergema. Sorotan lampu menari di udara. Tapi matanya tak melihat pertandingan. Ia menatap ke arah barat stadion, seolah tahu di sanalah 2 orang yang mencoba menggagalkan rencananya sedang bergerak. Arga dan Raina tiba di ruang generator bawah tribun. Getaran dari suara penonton di atas kepala, membuat debu jatuh dari langit-langit. Raina mengaktifkan alat pemutus jaringan sekunder. Begitu aku sambungkan, sinyal utama akan dialihkan ke server cadangan kita. Arga menyiapkan drive berisi rekaman. Dan rekaman Guntur akan tayang di semua layar LED stadion. Detik berikutnya, mereka bekerja dalam diam. Kabel tersambung, lampu indikator menyala hijau. Sinkronisasi 60%, kata Raina. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Arga menoleh cepat.
Dari bayangan lorong muncul dua pria bersenjata. "Berhenti!" teriak salah satunya. Raina berteriak, "Lanjutkan saja." Arga menembakkan pistol kecil ke arah lampu atas, membuat ruangan gelap. Dalam kekacauan, ia berlari menendang salah satu pria, merebut senjatanya, dan menjatuhkan yang lain dengan cepat. Tapi suara radio dari saku lawan sudah sempat aktif. Target ditemukan di bawah tribun barat. Arga mengumpat. "Kita ketahuan." 90%, seru Raina. "Sedikit lagi." Suara langkah berat dan teriakan dari penjaga stadion menggema di lorong. Arga menatap layar, 98%, 99%, 100%. Sekarang. Raina menekan tombol enter. Seketika semua layar besar di stadion, termasuk yang menayangkan pertandingan langsung, berubah menjadi hitam. Sorakan ribuan penonton mereda kebingungan. Suara komentator di siaran televisi mendadak hilang. Lalu, muncul wajah Guntur Darmawan. "Kita bukan sekadar mengatur pertandingan." Suaranya berat dan jelas. "Kita mengatur narasi. Setiap skor adalah pesan. Setiap pemain yang jatuh adalah peringatan." Gambar berganti memperlihatkan diagram keuangan, daftar nama pejabat, hingga instruksi langsung kepada Coach Bram. Suara gemuruh stadion berubah menjadi kegaduhan tak percaya. Orang-orang berdiri, menunjuk ke layar. Di ruang VIP, Guntur Darmawan terdiam. Wajahnya yang biasanya tenang kini tegang. Ia memandang ke arah Bram dengan tatapan tajam. "Matikan itu." Bram memberi isyarat ke petugas IT. "Putuskan jaringan utama." Namun sistem telah dikunci oleh kode Arga. Setiap upaya pemutusan hanya memunculkan teks di layar. Kebenaran tidak bisa dipadamkan. Sementara itu, di bawah, pasukan keamanan menyerbu ruang generator. Arga menarik Raina dan berlari ke arah lorong evakuasi. Suara tembakan menggema di belakang. "Kita harus keluar lewat terowongan pemain," teriak Raina. Arga mengangguk. "Ayo." Mereka menembus lorong panjang yang tembus ke sisi lapangan. Tapi begitu mereka keluar, cahaya sorotan stadion langsung menyambut, dan di tengah lapangan, pertandingan berhenti total. Semua mata kini tertuju pada layar raksasa dan dua sosok yang muncul dari lorong gelap itu. Arga dan Raina berdiri di tengah lapangan. Wajah mereka penuh debu, tapi langkahnya mantap. Raina menyalakan mikrofon portabel yang terhubung ke sistem suara stadion. "Rakyat Seruni," suaranya menggema. "Selama bertahun-tahun kalian disuguhi pertandingan palsu, kematian pemain, dan skor yang ditentukan oleh uang dan darah. Malam ini, kebenaran itu terbuka." Sorakan, teriakan, dan desahan tak percaya memenuhi udara. Kamera siaran langsung, yang masih terhubung ke jaringan, menyorot mereka dari segala arah. Arga menatap tribun VIP. Dari sana, Guntur Darmawan berdiri, menatapnya dengan pandangan menusuk. Arga mengangkat mikrofon. "Dan kepada Guntur Darmawan, pemilik permainan ini, kami hanya ingin katakan, permainanmu selesai." Suara ribuan orang bergema, "Guntur! Guntur!" Teriakan berubah menjadi desakan massa yang marah. Guntur berbalik, berusaha meninggalkan ruangan. Tapi di pintu keluar, polisi sudah menunggu. Unit Investigasi Nasional yang dihubungi Arga sebelumnya, membawa surat perintah penangkapan berdasarkan data yang dikirim otomatis bersamaan dengan siaran. Bram mencoba melarikan diri ke sisi lapangan, tapi Arga menghadangnya. "Sudah berakhir, Bram." Pelatih itu menatapnya, senyum dingin kembali muncul. "Kau pikir keadilan akan memulihkan permainan ini?" Arga menjawab datar, "Tidak. Tapi setidaknya, permainan ini berhenti dengan skor yang benar." Bram mencoba melawan, tapi Arga menahannya dengan cepat. Polisi turun ke lapangan dan memborgolnya di depan ribuan penonton yang kini menyoraki dengan campuran amarah dan lega. Beberapa jam kemudian, Stadion Seruni menjadi saksi paling hening dalam sejarahnya. Penonton telah pulang, lampu dimatikan satu persatu. Hanya tersisa dua sosok di tengah lapangan yang kini basah oleh sisa hujan malam, Arga dan Raina. Raina menatap papan skor digital yang masih menyala dengan angka 00. "Lucu," katanya lirih. "Skor akhir yang sempurna."
Arga tersenyum lelah. Ya, tidak ada yang menang, tapi tidak ada yang kalah juga. Hanya kebenaran yang tersisa. Mereka berdiri diam beberapa saat, mendengarkan sisa angin malam yang meniup bendera di puncak stadion. Di kejauhan, sirene polisi bergaung pelan, membawa pergi orang-orang yang dulu merasa tak tersentuh hukum. Raina menatap langit yang mulai cerah. Apa yang akan kau lakukan setelah ini? Arga menjawab pelan, mungkin menulis laporan terakhir, lalu menghilang. Dan aku. Teruslah memotret. Raina. Dunia butuh saksi yang tak takut melihat gelap. Mereka berjalan menuju pintu keluar barat, meninggalkan lapangan yang kini sunyi, hanya menyisakan jejak kaki di atas rumput basah. Di layar besar stadion yang sudah padam, satu teks muncul perlahan dari sistem yang tak sepenuhnya mati. Final match, completed. Keadilan, 1 korupsi, 0. Lampu papan skor berpendar terakhir kali, lalu padam sepenuhnya.